Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Sekarang mulai banyak berita tentang banjir. Untuk kalian yang tinggal di Indonesia, gimana daerah tempat tinggal kalian? Aman kan? Minggu kemarin hampir setiap pagi saya antar Bintang main di taman. Selama ini tamannya ditutup, tapi minggu kemarin sudah dibuka lagi. Dan banyak anak-anak main di taman ini. Taman ini termasuk taman yang terawat. Semua permainannya masih berfungsi dan lumayan bersih. Terus minggu kemarin saya belikan teman kerja saya pisang molen. Apa kalian pernah dengar nama makanan ini? Pisang molen itu sejenis pisang goreng, tapi dengan adonan yang beda. Kalau pisang goreng, tepungnya dicairkan dengan air. Tapi kalau pisang molen, pakai adonan yang lebih padat seperti adonan pie. Rasa pisang goreng dan pisang molen tergantung dari pisang yang dipakai. Jenis pisang yang dipakai biasanya adalah pisang kepok atau pisang tanduk. Oh ya, akhirnya saya nemu permen kesukaan Bintang loh. Saya nemu di Lawson. Nama permennya adalah permen Sugus. Permen ini termasuk permen yang sudah ada dari saya kecil. Bintang suka banget permen ini, tapi akhir-akhir ini susah dicari. Sudah 2 minggu ini saya cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Biasanya ada di Alfamart, Indomart, atau warung, tapi sekarang udah nggak ada. Kalau saya tanya, pelayannya selalu bilang, maaf lagi kosong pak. Oke, itu tadi catatan saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain di awal, minggu kemarin saya sering antar Bintang ke taman untuk main. Dulu kayaknya saya juga pernah cerita mengenai taman ini ya. Waktu saya tunggu Bintang main di sana, saya baru sadar bahwa kayaknya di daerah tempat tinggal saya, tempat kayak taman seperti ini sedikit. Istilah formal untuk tempat seperti taman adalah ruang terbuka hijau. Waktu di Jepang saya kayaknya sering nemuin tempat-tempat terbuka seperti taman. Dulu saya sering ke stasiun kereta Musashi Sakai. Nah, di sekitar stasiun kereta itu ada ruang terbuka yang bagus. Ada tempat duduk, ada lapangan rumput, terus banyak pohon juga. Jadi suasana di situ nyaman banget. Dulu saya suka duduk di sekitar situ dan baca buku. Selama saya tinggal di Jakarta, saya benar-benar kesulitan cari tempat main untuk anak-anak saya. Dulu waktu Najma, anak pertama saya umur 5-6 tahun, dia lebih banyak main di jalan depan rumah. Dia main sepeda atau kejar-kejaran dengan temannya. Kalau di Indonesia, anak-anak main di jalan perumahan itu udah biasa. Kalau di Jepang kayaknya nggak bisa ya. Soalnya waktu itu saya pernah lihat di berita, ada masalah seputar anak-anak yang main di jalan depan rumah. Katanya mereka ganggu tetangga karena berisik banget. Ruang terbuka hijau seperti taman atau tempat bermain anak penting banget buat Indonesia karena jumlah penduduk Indonesia banyak. Menurut data statistik, jumlah anak antara umur 0 sampai 9 tahun di Jakarta ada sekitar 2 juta orang loh. Itu cuma jumlah di Jakarta aja dan anak-anak ini semua aktif dan lagi seneng-senengnya main. Oke, jadi seperti yang udah kalian dengar. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang,
ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.